Halo adik-adik semua, apa kabar? Hari ini saya Muhammad Nur akan mengajak kalian untuk belajar membuat mind map. Hari ini kita akan mencoba membuat mind map pengelompokan hewan, klasifikasi hewan. Seperti yang kalian tahu, sekarang kan kalau kita di sekolah ya, ada tugas-tugas dari Bapak Guru, Ibu Guru. Kalian mungkin pernah diminta untuk membuat mind map. Dan hari ini saya akan ajarkan langkah demi langkah seperti apa kita membuat mind map tersebut. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah menyaksikan video ini. Di video ini kita akan mencoba membuat mind map langkah demi langkah. Jadi saya akan membantu kalian untuk mencoba membuat mind map pengelompokan hewan. Kita akan lihat hewan tersebut bisa dikelompokkan dalam situasi seperti apa. Yuk langsung aja kita mulai video kita berikut ini. Nah, jadi adik sekalian, kalau kita ingin buat mind map, pertama jangan lupa ya, kalian tulis dulu judulnya. Misalkan di sini kita tulis judulnya hewan. Setelah itu pikirkan, saya mau mengelompokkan hewan ini berdasarkan apa ya? Misalkan yang paling mudah kita buat dulu berdasarkan tempat hidupnya. Kalian tahu kan kalau hewan di mana hidupnya? Oh, ada hewan yang hidupnya di darat. Nah, kita buat di darat. Terus di mana lagi? Ada juga yang hidupnya di air. Kita tulis di air. Terus mungkin ada yang di darat bisa, di air bisa. Dengan kata lain ada namanya hewan-hewan yang sifatnya itu amfibi. Nah, maka dari sini kita udah tahu nih, oh ada hewan yang di darat, di air, dan juga hewan amfibi. Setelah itu kalian pikirkan ini, apa saja ya hewan yang masuk dalam kategori yang pertama nih yang di darat. Di darat ini ada kuda, kita bisa tuliskan juga ada kucing, mungkin ada anjing. Nah, dari sini kalian bisa lihat ini, kita udah dapat ini mind mapnya. Jadi yang di darat itu ada kuda, ada kucing, ada anjing. Selanjutnya yang di air, coba pikirkan apa aja hewan yang di air. Bisa kita tulis ikan, kemudian cumi-cumi, apalagi mungkin kita bisa buat gurita ya. Nah ini dia, jadi yang di darat sudah, di air sudah. Terus satu lagi ini hewan yang amfibi yang hidup di dua alam. Tahu nggak adik-adik apa aja hewan yang seperti itu? Kita bisa tuliskan misalkan hewannya hewan apa ya? Katak. Nah satu lagi salamander. Maka dengan demikian kita punya sebuah mind map menggambarkan pengelompokan hewan. Dalam mind map yang satu ini kita kelompokkan hewan tersebut berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang di darat, ada yang di air, ada yang juga hidup di dua alam. Jadi itulah tadi cara buat mind map. Mulai dari tengahnya dulu, terus kita buat pengelompokan besarnya apa aja, kemudian kita buat lagi lebih detailnya lagi, cabang-cabangnya. Jadi seperti itu kita buat mind mapnya. Yuk kita coba buat satu lagi. Nah sekarang kita sama seperti tadi ingin membuat mind map tentang hewan juga. Namun kali ini beda. Kalau tadi berdasarkan tempat hidupnya, kita juga bisa mengkategorikan atau mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Kalian di sekolah sudah belajar ya, ada hewan yang namanya ovipar. Tahu nggak tuh apa ovipar? Di hewan yang dia itu kalau berkembang biak dengan cara bertelur. Apa hewan-hewan yang seperti itu? Contohnya misalkan ada ayam, ada penyu, ya, ada ikan, dan juga ada katak. Nah dari sini saya tadi membuat dari kelompok yang pertama yang ovipar, hewan-hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Tadi ada ayam, penyu, ikan, katak. Kita tuliskan seperti itu. Sekarang kita lihat yang kedua nih. Selain ovipar apalagi? Oh ternyata ada juga yang dengan cara melahirkan, atau nama lainnya, nama khususnya namanya vivipar. Maka kalian pikirkan nih, hewan apa ya yang kalau itu berkembang biak dengan cara beranak, dia tidak bertelur nih. Ada namanya hewan, misalkan kita tulis harimau. Apalagi? Nah, kalian mungkin tahu hewan sapi ya. Nah, sapi juga beranak nih. Terus gajah dan
kucing. Maka kita sekarang sudah dapat kelompok yang kedua. Yang ovipar sudah, vivipar sudah. Sekarang ada nggak kelompok yang lain? Jadi kalau kita mengelompokkannya berdasarkan cara berkembang biaknya, kita harus memikirkan dari sekian binatang tersebut apa saja nih perbedaan di antara mereka dalam cara berkembang biak. Ternyata ada satu lagi nih, istilahnya tuh ada hewan-hewan yang ovovivipar. Nah, apa ini? Ini hewan yang ada perpaduan antara bertelur dulu, kemudian nanti akan muncullah juga anaknya pada saat proses bertelurnya itu terjadi ya, jadi dilahirkan. Siapa nih hewan-hewan yang seperti itu? Ada hiu, kemudian ada mungkin sebagian jenis kadal ya, nanti coba lihat lagi di buku pelajaran kalian, dan juga ada sebagian jenis ular, juga dia tuh ovovivipar. Perhatikan sekarang kita punya mind map yang lain lagi. Kalau tadi mind mapnya tempat hidupnya, sekarang cara berkembang biak. Jadi seperti kalian lihat bahwa mind map itu adalah kemampuan kita membuat pengelompokan yang tepat. Berdasarkan apa pengelompokannya? Jadi kalian harus tahu betul waktu membuat mind map, saya akan kelompokkan berdasarkan apa mind map saya. Jadi kita sudah buat 2 mind map, kita coba buat lagi. Yang ketiga, nah kalau tadi kita sudah buat berdasarkan cara berkembang biaknya, sekarang kita ingin mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan apa? Makanannya. Kalau kita kelompokkan makanannya apa aja ya? Kalian mungkin pernah belajar ya di sekolah, ada namanya hewan herbivora. Apa tuh herbivora? Ini hewan yang memakan tumbuhan, memakan rumput, tanaman. Misalkan hewan yang masuk dalam kategori ini ada sapi, ada apa lagi? Ada kambing, ada burung ya. Nah, kita bisa tuliskan ini satu persatu. Jadi kalau kalian nanti membuat sebuah mind map, kalian bisa buat kelompoknya dulu apa, lalu nanti buat cabang-cabangnya. Ada hewan apa aja di situ. Nah, selain herbivora, apalagi? Ada karnivora. Nah, sekarang kita sebelum masuk karnivora itu isinya apa aja, kita pikirkan dulu kelompok satunya lagi. Jadi kalau ada herbivora, karnivora, ada yang tahu nggak? Yang ketiga apa? Ada namanya omnivora ya. Jadi omnivora ini adalah hewan-hewan yang apa tuh? Dia bisa memakan tanaman, tapi juga bisa makan hewan atau makan daging. Sekarang kita isi, apa aja isinya? Binatang karnivora, ada yang tahu nggak? Ini ada hewan pemangsa nih, ada harimau. Ya, harimau ini suka memangsa hewan-hewan lain yang lebih kecil dari harimau tersebut. Apalagi misalnya? Kemudian contoh yang lain lagi, buaya misalnya ya, kita buat sini buaya. Dan juga ada ikan hiu. Nah, ikan hiu ini juga dia itu termasuk kategori karnivora. Jadi karnivora ini hewan-hewan yang memakan daging atau memangsa hewan lain, itulah makanan dia. Terakhir kita punya namanya hewan omnivora. Nah, apa itu omnivora? Ini hewan pemakan segalanya. Tanaman dimakan juga, dia pun juga suka juga makan daging. Misalkan contohnya ada hewan ayam. Ini ayam bisa dua-duanya nih, bisa masuk kategori tersebut. Beruang juga bisa di sana. Dan juga monyet. Monyet ini bisa makan dua-duanya nih, bisa makan yang sifatnya tanaman, juga bisa hewan. Maka sekarang kalian perhatikan, kita punya mind map juga. Berdasarkan apa? Mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi kalau kita perhatikan dari tadi mind map yang pertama itu kan tadi kita buat apa tuh? Hewan-hewan berdasarkan di mana tempat hidupnya ya, di darat, di air, hidup di 2 alam. Maka dari situ kalian kelompokkan isinya apa aja. Kalau kalian ingin mengelompokkan dengan cara yang berbeda, maka kalian kelompokkan berdasarkan cara berkembang biak. Ada yang ovipar, vivipar, ovovivipar. Dan juga kalian pun bisa membuat mind map berdasarkan jenis makanannya. Apakah dia itu herbivora, karnivora, omnivora. Jadi mudah sekali membuat mind map itu. Yang penting kita tuliskan dulu judulnya di tengah-tengah, lalu pikirkan pengelompokan besarnya berdasarkan apa. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya nih, Kak boleh nggak kalau saya buat mind map itu lebih detail lagi? Ini kan terlalu sederhana nih mind mapnya, cuma herbivora, karnivora, omnivora, jenis-jenisnya.
Jadi saya pengen membuat lebih detail lagi nih, pengertiannya itu apa, contohnya itu apa, ciri-cirinya apa. Apakah bisa begitu? Sangat bisa sekali. Yuk kita coba ya, kita detailkan lagi mind map kita yang satu ini. Jadi kita buat lagi, misalkan kita tulis tadi, ada hewan-hewan yang herbivora. Jadi kalau sudah tahu ya herbivora itu apa, jadi kan herbivora ini kan kalau kita lihat ini, pertama kita tuliskan dulu nih pengertiannya. Nanti apa tuh pengertiannya? Ya, kemudian nanti kita cari tahu contoh-contoh hewan yang seperti itu. Dan yang terakhir nanti kita lihat ciri-cirinya itu seperti apa nih binatang yang demikian. Jadi kalau kita ketahui apa itu herbivora, ini kan herbivora hewan yang makan apa deh? Makan apa? Makan tumbuhan ya. Bisa tumbuhan, bisa ya rumput-rumputan, bisa mungkin biji-bijian, atau juga makan buah misalnya. Itulah hewan herbivora. Nah, apa saja nih contoh hewan yang seperti itu? Tadi kita sudah punya contohnya, ada sapi, ada kambing, juga ada misalkan kelelawar nih. Kalau kalian tahu binatang kelelawar, dia juga termasuk kategori herbivora. Ciri-cirinya apa nih? Kita bisa tuliskan ciri-cirinya. Jadi kalau herbivora itu biasanya dia punya apa tuh? Gigi seri. Gigi yang di depan untuk apa? Untuk memotong makanan. Jadi biasanya untuk memotong rumput, memotong tanam-tanaman itu butuh gigi seri. Kemudian, nah ini biasanya perutnya ini lebih besar nih. Dan juga nanti ususnya panjang. Maka dengan cara ini kita bisa buat ini mind map kita. Sekarang apa yang terjadi? Kita punya mind map yang lebih detail lagi. Jadi herbivora itu oh seperti itu ya gambarannya. Terus kita buat yang kedua, karnivora. Nah, sama seperti yang di atas, kita mulai nih dari pengertiannya apa. Bahwa ini adalah berarti hewan yang apa nih? Yang makan daging. Bisa makan daging, mungkin dia bisa juga makan hewan yang lain. Apa aja contohnya? Nah, kalian bisa tuliskan ya contohnya. Misalkan di sini ada harimau. Itu tadi ya contoh yang sudah kita buat. Terus apa lagi? Buaya atau hiu. Nah, ini masuk kategori karnivora. Dan apa ciri-ciri dari karnivora? Kalau kita lihat ciri-cirinya, di karnivora ini karena dia pemakan daging, apa tuh ciri pemakan daging? Pasti dia harus bisa memangsa hewan yang lain ya. Jadi dia harus punya gigi taring. Jadi ada gigi taringnya. Dan hewannya lebih serem-serem nih, punya cakar. Juga karena dia harus memakan hewan lain, karena dia harus menghancurkan tulang hewan yang lain, atau dia harus mengunyah sesuatu yang keras, maka punya rahang yang lebih kuat. Di sini kita bisa lihat ini. Jadi dengan cara ini kita punya mind map yang sekarang herbivora, karnivora lebih detail. Terakhir kita buat lagi kelompok yang ketiga, yaitu omnivora. Apa tuh pengertiannya? Jadi pengertiannya ini tadi kalau omnivora itu bisa makan yang sifatnya tumbuhan, namun juga bisa makan apa? Bisa makan yang daging. Nah, itu yang omnivora. Contohnya apa? Tadi udah kita punya contohnya. Bisa itu ayam, beruang, ataupun juga monyet ya. Ini tadi binatang-binatang yang omnivora. Dan terakhir ciri-cirinya, apa nih ciri-cirinya nih? Ternyata memang agak khas ini kalau omnivora itu dia tidak punya ciri yang khusus. Jadi binatang omnivora agak susah dikelompokkan, sangat beragam sekali. Beda dengan herbivora, karnivora itu punya ciri-ciri yang sedikit mirip satu dengan yang lain. Tapi si omnivora ini tidak ada ciri khusus ya, boleh kita bilang seperti itu. Maka dengan cara ini seperti yang kalian lihat, kita sekarang punya mind map yang baru.
lebih detail dibandingkan yang tadi. Kalau tadi itu hanya langsung contoh hewannya apa saja, tapi sekarang kita detailkan pengertiannya apa, contohnya apa, termasuk ciri-cirinya. Nah, perhatikan kalau kita membuat mind map, usahakan mind map itu rapih pengelompokannya. Jadi setelah kita kelompokkan, di bagian nanti cabang-cabangnya pun jika memungkinkan buat pengelompokan yang mirip atau pengelompokan yang setara. Gunanya apa? Supaya kalian gampang membandingkan. Jadi misalkan nanti kalian belajar nih, pengen tahu apa ya pengertian herbivora, oh itu pengertiannya. Kalau karnivora yang mana? Oh yang itu pengertiannya. Kita akan dapat dua-duanya. Termasuk misalkan contohnya apa ya kalau yang herbivora, oh yang ini. Kalau yang omnivora apa? Kita tahu juga. Termasuk ciri-cirinya. Jadi itulah tadi cara kita membuat mind map. Kalian bisa mendetailkan sebuah mind map yang tadinya hanya mind map sederhana seperti ini, hanya punya 3 kategori atau pengelompokan utama, terus punya cabang-cabangnya, dengan mind map satunya lagi nih yang lebih detail lagi, yang lebih diperdalam lagi mind mapnya. Nah sekarang kalau kita perhatikan gimana jadi cara buat mind map yang baik itu, kalian selalu mulailah dari tengah-tengah, buat judulnya dulu. Jadi kalau adik-adik pinter pakai gambar, buat gambarnya yang bagus. Kemudian kelompokkan tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berdasarkan kita ingin mengelompokkan berdasarkan apa. Lalu buatlah cabang-cabang atau ranting-ranting selanjutnya. Usahakan setiap kelompok itu punya satu warna sendiri. Gunanya apa? Supaya kalian tahu nih, ini satu bagian yang ini satu bagian, yang warna merah ini satu bagian, yang warna orange ini satu bagian, warna kuning ini satu bagian. Jadi dalam sebuah mind map sangat penting untuk kita ngapain? Kita harus tahu dulu cara kita mengelompokkan itu seperti apa. Jadi kalau kalian diminta nih oleh guru kalian, coba kelompokkan hewan, maka pikirkan dulu, saya mau kelompokkan berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan jumlah kakinya kah? Apakah berdasarkan katakanlah tempat hidupnya di mana? Apakah ingin berdasarkan cara berkembang biaknya, atau mungkin kalian ingin mengelompokkan hewan berdasarkan apa tadi yang terakhir, jenis makanannya, seperti itu. Dari sini putuskan, baru kita akan tentukan. Jadi mind map itu adalah sebuah cara kita untuk mengelompokkan sesuatu supaya rapi, supaya nanti terstruktur, supaya semuanya ditempatkan pada tempat yang tepat. Oke, hadirin sekalian, jadi gimana membuat mind mapnya? Seru? Semoga ini membantu buat kalian ya yang belum pernah buat mind map atau ingin memperdalam membuat mind map. Seperti itulah tadi prosesnya, di langkah demi langkah. Coba ikutin, start dulu dari tengah-tengahnya, pikirkan pengelompokannya, baru buat cabang-cabangnya. Usahakan mind map kalian itu berwarna. Nanti kalau kalian kerjakan di rumah pakai pensil, buat pakai pensil warna, warnain yang indah. Buat adik yang pintar gambar, bisa buat sketsanya tuh. Jadi kalau herbivora, bayangkan nih, herbivora tuh apanya ya? Mungkin apakah bentuk giginya kah? Karnivora bentuk taringnya? Silahkan, kalian bisa berkreasi dengan cara-cara tertentu. Demikianlah video kita kali ini tentang cara membuat mind map, bagaimana cara kita mengelompokkan hewan. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa ya kalian untuk subscribe di channel kami ini, channel Presenta Edu. Kalau kalian suka video ini, di like, sampaikan komentar. Kalian juga boleh bertanya tentang mind map di sana. Insya Allah nanti kakak akan jawab. Dan juga kalian pun boleh juga mengusulkan, kalian pengen tahu mind map apa lagi. Dalam kesempatan berikutnya, kita akan buat mind map yang lain. Nanti kalau kita ada sebuah pelatihan, kalian bisa ikut. Kakak sering mengadakan pelatihan, ada yang nanti pelatihan-pelatihan yang gratis, siapapun boleh ikut, ya, nggak perlu bayar. Ada juga nih pelatihan yang lebih detail lagi, silahkan kalian ingin ikuti. Contoh yang tadi kita buat akan kami sediakan nanti di bawah, jadi adik-adik silahkan ya kakak siapkan contohnya, filenya, silahkan dibaca di deskripsi video ini, download contohnya untuk referensi kalian kalau nanti pengen buat mind map. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Selamat belajar, rajin-rajin belajar, kreatif belajar, buatlah mind map untuk tugas-tugas kalian di rumah. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu, sampai ketemu lagi dengan kalian semua di video-video selanjutnya.